Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pertimbangan yang Bijaksana. Kisah Para Rasul 15 ayat 19-21 berkata, "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Saudara sekalian, kita membaca apa yang diucapkan oleh Yakobus. Yakobus adalah ketua dari penatua, yaitu jabatan yang dia peroleh secara moral, walaupun bukan secara official, setelah Yesus naik ke sorga. Karena Yakobus adalah saudara dari Yesus. Kita tahu bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dan kemudian Yusuf dan Maria melahirkan beberapa orang anak, dan salah satunya adalah Yakobus. Jadi Yakobus adalah saudara Yesus bila dilihat secara manusiawi. Nah, ada hal yang sangat menarik dari Yakobus ini, karena dia punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dia adalah penulis surat Yakobus di dalam bagian-bagian menjelang akhir Alkitab, dan dia dikenal sebagai pendoa syafaat yang luar biasa. Dia disebut sebagai si lutut unta, itulah gelarnya. Kenapa? Karena dia sangat sering berdoa dengan berlutut, berlama-lama, menjalin relasi dengan Tuhan. Dan karena itu dia menjadi orang yang begitu akrab dengan Tuhan. Saudara, memang semula dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para muridnya, juga kepada Yakobus, dan itulah yang mengubah kehidupannya. Sehingga menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bukan hanya saudaranya sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Dan karena relasi yang intim dengan Tuhan itulah, maka dia menjadi orang yang berhikmat, punya wisdom dari sorga. Dan ini nampak jelas ketika ada perbedaan pendapat di antara orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi tentang satu pokok, yaitu apakah orang-orang non-Yahudi seperti orang Roma, orang Yunani, kalau jadi Kristen itu harus diyahudikan dulu tidak? Maksudnya, apakah mereka harus disunat, apakah mereka harus menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, apakah mereka harus merayakan hari-hari raya Yahudi yang tentu asing bagi orang-orang non-Yahudi. Ketika ada perbedaan pendapat soal itu, dia mengizinkan orang-orang dari kedua belah pihak mengajukan pandangannya masing-masing. Jadi dia adalah orang yang sabar, yang bijaksana, yang berhikmat, mau mendengar dari kedua belah pihak. Lalu setelah panjang lebar orang mengutarakan pandangannya yang pro dan kontra, dia kemudian menarik kesimpulan yang juga merupakan kesimpulan semua orang yang bersidang. Jadi dia tidak memaksakan diri, karena dia bilang karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, maka hasilnya adalah demikian. Yang intinya adalah orang Roma, orang Yunani, termasuk orang Indonesia seperti kita, tidak perlu diyahudikan dulu kalau percaya Yesus jadi orang Kristen. Jadi kita nggak perlu kalau doa kiblatnya ke Yerusalem, tidak perlu disunat, tidak perlu baca Alkitab harus dalam bahasa Ibrani. Kalau mau belajar bahasa Indonesia tentu baik dan bagus, tetapi tidak perlu ngomongnya seperti ngomong Ibrani, atau kalau saudara kita ngomong Arab dan pakaiannya harus seperti Yahudi. Tidak seperti itu, saudara. Ya, tetap di dalam budayanya masing-masing, tapi imannya, hatinya percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang kita harus terima dengan iman.
Oh, ini adalah pandangan yang sangat alkitabiah dan sangat bijaksana. Tapi ini penting, di sisi lain dia tidak mau melukai orang Yahudi, termasuk orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Makanya dia memberikan beberapa petunjuk praktis, ya. Orang non-Yahudi tidak perlu diyahudikan dulu, tidak perlu disunat dan sebagainya. Tapi 4 hal ini harus dihindari. Jangan makan makanan yang dicemarkan berhala. Dia tidak boleh melakukan percabulan, sebab pada waktu itu agama-agama kafir itu semua melakukan percabulan ini. Jadi di kuil-kuil mereka ada pelacur bakti. Jadi ada rohaniwan yang melakukan pelacuran, melakukan hubungan seksual karena mereka percaya kesuburan dalam kehidupan masyarakat akan terjadi bila mereka melakukan hubungan seksual dengan para pelacur bakti di kuil tersebut. Dan ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan karena Kristus sangat menekankan kesucian. Lalu jangan makan daging yang mati dicekik atau mati lemas, yang darahnya tertahan, dan juga jangan makan darah. Jadi 3 ini berkaitan dengan makanan, 1 berkaitan dengan pelacuran. Nah, sebetulnya begini saudara, yang Yakobus ingin hindarkan adalah jangan kamu terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Karena saudara sekalian, makanan yang dipersembahkan pada berhala kan ada kaitan dengan berhala. Pelacuran bakti di kuil-kuil itu juga ada kaitan dengan kepercayaan pada berhala atau pandangan yang salah. Tetapi sebaliknya Yakobus ingin agar kita menghargai kehidupan. Bagi orang Yahudi, darah itu bicara soal nyawa, ya, soal kehidupan. Jadi hargailah kehidupan. Nah saudara-saudara, dan dia memberikan alasan di ayat 21. Kenapa 4 hal ini dilarang bagi orang-orang non-Yahudi? Karena hukum Taurat masih dibacakan di sinagoge di rumah ibadat Yahudi setiap Sabat. Dan dari sejak zaman Musa juga memang ajaran ini selalu disampaikan. Jadi supaya nggak jadi batu sandungan bagi orang Yahudi yang lain. Maka 4 hal ini tidak boleh dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah Yakobus itu kompromi supaya ya semuanya baik, tapi sebetulnya dia abu-abu gitu, nggak hitam, nggak putih? Sebetulnya tidak, saudara-saudara. Karena apa? Ini bukan syarat keselamatan. Artinya kalau kamu makan darah, mati masuk neraka. Nggak seperti itu, saudara. Ya, tetapi ini adalah sebuah perbuatan baik, wisdom atau kebajikan yang kita lakukan kepada orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan makanan. Kalau pelacuran, perzinahan jelas Alkitab kan melarang juga, saudara. Nah, hindari berhala termasuk percabulan di dalamnya. Tapi hargai kehidupan yang dikaitkan dengan darah. Jadi dia menjaga keseimbangan, jangan berat sebelah. Begitu juga kalau saudara lihat ada 2 orang yang bersengketa, saudara harus berdiri di tengah. Dengarkan dari kiri, dengarkan dari kanan, lalu ambil keputusan yang tidak memihak tetapi mendatangkan damai sejahtera bagi keduanya. Ini tidak mudah, apalagi kalau ada pihak yang kita rasa pengambilan keputusan itu menguntungkan salah satu pihak yang lain. Tetapi kita harus minta wisdom, hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengelola semua perbedaan dengan baik. Nah, kembali pada soal makanan tadi, Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan 13, dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Paulus bilang begini, bahwa segala sesuatu halal. Ya, ini dalam konteks makanan ya, bukan perbuatan dosa apapun halal, enggak. Makanan itu halal. Karena ya semua akan dibuang ke jamban juga, ya, enggak ada. Makanan tidak membuat kita makin dekat atau makin jauh dari Tuhan, kata Paulus.
Nah, tetapi kalau gara-gara makanan kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya begini, ada orang lagi sembayangan, saudara. Lalu dia ada apel, buah dan sebagainya. Lalu setelah selesai, wah kita lapar nih, kita lihat ada buah apel, kita makan aja. Kita bilang, dalam nama Yesus, tidak ada roh-roh jahat, berhala, yang ada hanyalah Tuhan. Iman kita kuat, nggak jadi masalah. Tapi kalau ada orang lihat dan bilang, kamu kok makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, maka saudara berdosa. Karena apa? Engkau membuat orang lain tersandung. Syak hatinya karena perbuatan saudara. Makanya Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan, halal. Tapi nggak semuanya berguna. Kalau gara-gara kebebasan ke orang lain tersandung imannya, kan lebih baik aku tidak makan. Termasuk nggak makan daging sekalian. Itu yang dicatat dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 9. Dia bilang begini. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada yang esa. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, dalam setiap pengambilan keputusan kita harus minta hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa membuat pertimbangan yang bijaksana. Kalau hari-hari ini saudara sedang ada masalah, jangan buru-buru ambil keputusan. Apalagi lagi marah, lagi jengkel. Karena apa? Keputusan kita bisa salah. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita menjadi orang yang dekat sama Tuhan. Seperti Yakobus si lutut onta itu, dan hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Supaya saudara jadi suami yang bijaksana, istri yang bijaksana, orang tua yang bijaksana, anak yang bijaksana, saudara seiman yang bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kehidupan seringkali ada perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi biarlah kami minta hikmat dari Tuhan sehingga kami membuat pertimbangan dan keputusan yang terbaik, karena kami juga tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan biarlah setiap pengambilan keputusan kami berdasarkan Alkitab, firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.